Halo men, kali ini Melodi Cerita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Jadi, tonton sampai akhir ya, dan ikutin chapternya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini ya. Aktifkan imajinasi kalian. Diceritakan 9 negara bagian Lingzhou diperintah oleh keluarga kekaisaran sejak zaman kuno. Para kaisar mewarisi kekuatan ilahi penciptaan dan pohon dewa. Diberkati oleh kelihayan, mereka memimpin para panglima perang dan mensejahterakan rakyat. Tapi sayang, pemberontakan 9 negara pecah. Mereka mulai melawan kekuasaan kaisar. Kota Wangdi jatuh pada para pemberontak. Tentara kerajaan yang perkasa diinjak-injak oleh pemberontak. Bahkan istana kerajaan digulingkan. Darah para prajurit bercucuran. Kaisar ke-8 Pei melihat kehancuran dinastinya. Dia pun membakar dirinya sendiri dan mati dalam istana kerajaannya. Tatanan dunia telah terbalik. Semua negara meminta Kaisar Jun untuk naik tahta. Tapi mereka sudah tidak setia lagi. Jadi, negara bagian mulai saling menyerang dan tidak ada lagi kedamaian yang bisa dilihat. Di era kekacauan ini, konflik tak pernah berhenti. Bahkan orang-orang dengan kemampuan luar biasa muncul untuk menunjukkan kekuatannya dan berharap bisa direkrut oleh negara. Kecuali klan Kuan. Mereka mengejar keadilan, bukan jabatan dan kekayaan. Itu membuat mereka dijauhi oleh para panglima perang. Tapi sayangnya itu bukanlah jalan dari Xuan Qi. Sementara itu, dia sendiri kebingungan untuk terus jalan ke depan. Roh Qinglang dari kendi musuhan pun akhirnya keluar dan berkata itu adalah asap beracun. Dan berkata padahal musuhan setuju kalau tak akan mencampuri urusan siapapun. Serta untuk dapat lebih banyak uang. Bahkan sudah 2 hari, musuhan tidak memberinya dupa. Dia memanfaatkan kekuatannya, tapi tidak memberi persembahan. Jadi, bagaimana dia bisa berkembang? Bahkan sekarang, seorang antek memiliki kekuatan yang begitu tinggi. Namun tiba-tiba, musuhan pun sadar dan mendengar perkataan Qinglang. Shen阙慧光，众生始昌。心无所载，以何为章？我的剑呢？十位央西，君心蒙昧；疏灵玉溪，清灵正位。十位央西，君心蒙昧。疏灵玉溪，清灵正位。十位央西，君心蒙昧。疏灵玉溪，清灵正位。Qinglang dan musuhan pun menyelamatkan Xuan Qi. Mereka mengeluarkan semua racun yang berada di dalam tubuh Xuan Qi. Dan tiba-tiba Qinglang mendekatinya dan berkata dia adalah Alguju klan Kuan. Jadi bagaimana bisa dia lupa dengan urusannya di tempat ini? Xuan Qi pun langsung bangun dan menghindar. Dia tidak menyangka kalau musuhan adalah penyihir yang mampu menjinakkan iblis bahkan menjadikannya peliharaan. Tapi menurut musuhan, Xuan Qi telah salah paham. Namun sayangnya dia tidak mau mendengarkannya dan meninggalkan mereka. Itu pun membuat Qinglang berkata kalau Xuan Qi begitu kasar, padahal mereka sudah menyelamatkan nyawanya. Xuan Qi juga tidak memberi bayaran pada mereka. Xuan Qi yang mendengar itu pun akhirnya membayar dengan 1 koin, tapi Qinglang mengatainya miskin. Sebenarnya Xuan Qi membayarnya 3 koin menurut aturan klannya. Tapi karena mereka mematahkan mantra sihirnya, Xuan Qi hanya membayar 1 koin saja untuk kompensasi. Dan
Akhirnya cerita pun dibawa ke tempat Putri Feng Lingling di negara Kuayu yang sedang membaca sutra. Tapi sayangnya dia dikagetkan dengan kedatangan pelayannya yang menyuruhnya pergi. 太初上气，神奇降息，女凭供养，滋育灵气，法通天号，众生和息，复受扶桑，眼脉玄机，煌煌大道，节度生息。三公主，快走！锦贤，出了什么事？锦贤。 Dia didatangi oleh prajurit negara Kuayu yang diperintahkan raja mereka untuk meminta putri kembali ke istana karena ada masalah penting. 怎么会？是你们？奉灵军少司卫庞宇参见三公主。你们想做什么？回禀三公主，末将奉我王之命，特请公主移驾来仪殿，有要事相商。 Putri kedua pun bertanya seberapa pentingnya sampai dia harus membunuh pelayannya. Dan Sang Letnan Pang Yu berkata kalau pelayan itu bergabung dengan aliran Tianji dan berniat menyakiti Tuan Putri. Aliran Tianji mengganggu kerajaan. Raja telah memerintahkan membunuh semua orang aliran tersebut. Bahkan, Raja melarang beberapa sutra di pengadilan, termasuk sutra Sang Pencipta yang dibaca Sang Putri. Itu menduduki posisi puncak. 一个长随，公主何须心存挂碍？但我王明令，宫内不得存有禁书。这上皇古迹是禁书之首，公主还是先担心自己吧。且听末将一言。 Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan keberadaan suara misterius yang membuat pasukan bersiaga. 什么人胆敢擅闯王宫内殿重地？ 既知是内殿重地，尔等身为外城禁军，一样是擅闯，你们又该当何罪啊？你是什么人？如何进来的？ Dia adalah Kui Buzi dari aliran Tianji. Dia berkata, matahari bersinar bersama bulan dan bintang. Pohon dewa layu, semua tanda keberuntungan muncul. Kaisar akan naik tahta. Kedatangannya membuat para pasukan tidak terima. Lalu 乱党在此，你们还等什么？你这乱党，刺杀国军亲兵，罪无可恕。你也知自己是禁军，弟兄被杀，仇人便在这里，还不动手？你要？既然你没胆，那只好我帮你。 Akhirnya 4 prajurit yang dipimpin satu letnan sok berani itu pun berhasil dibunuh. Dia pun bersimpuh di hadapan sang putri dan berkata tujuannya adalah diperintah pemimpin Tianji mengundang putri mengunjungi markas besar mereka untuk mendiskusikan masalah penting. 你究竟想做什么？在下天机教西秀奎木子，奉教主之命。 敢请公主移驾壁教总坛千会台，有要事相商。什么？ Sedangkan di sisi negara Kuayu, terlihat rubah api sudah menyerang Lingyin.
Dia pun akhirnya mengaktifkan mantra pemanggil prajurit mistiknya.临阵御兵，看来本座是见不到屈辱了。是。Tapi menurut sang jenderal, itu adalah roh belaka. Kekuatannya tidaklah begitu kuat, jadi tidak perlu panik. 区区元神体接力不过刚天井下处，光是 Dia pun memanggil Kuru, prajurit mistik negara Kuayu. Sosoknya pun seperti burung Garuda berkepala 3. Makhluk itu akan bertarung dengan prajurit mistik rubah api. 倒过山又好到哪里？你还不是也钻了这副躯壳，被人当做玩铁来用？本座受一方奉养，辩护一方苍生。昔日在岛过宫亦是如此，不比青丘国。历来涂炭生灵，终究一切皆是捷报使然。既同为玄兵，难全此身。本座索性便助你尸身俱灭。去。微末伎俩难争雅堂。剑虽好，可否抵得过扶摇？你练出了扶摇。
Sayangnya, Kuru pun berhasil dikalahkan dengan serangan senjata rahasia khusus milik Rubah Api. Dia berkata, raja sudah tahu semuanya. 3 prajurit mistik dari negara Kuayu semuanya sedang bersembunyi. Tapi hanya dia satu-satunya yang tersisa. Jadi ini waktunya yang tepat. Mereka siap untuk menang. Jika tidak, mereka tak akan menyerang negara Kuayu. Kuru pun mengakui rencana negara Ciu baik. Dan rencana terbaik adalah membuat skema ke depan. Sekarang Rubah Api pun akan menghabisi Kuru untuk menyingkirkan rasa sakit sebagai prajurit mistik. 远谋远略，决胜千里。本子座最后送你一程，免去你做玄冰的无边苦楚。这是天籁仪。万法玄宗诸道凤元，万法玄宗诸道凤元，万法玄宗诸道凤元，万法玄宗诸道凤元。 Sang jenderal yang merasakan kekuatan itu pun meminta Ling Yin menghentikannya. Tapi Ling Yin berkata, sebaiknya dia mengirim utusan untuk menyerah dan membayar upeti kepada negara Kuayu, sehingga akan ada perdamaian. Jika tidak, dalam waktu singkat jiwanya akan hilang dengan kekuatan gelombang keong sihir. 否则不出一时3刻，信狐便会元神脱体，化为顽铁。 Dan tiba-tiba ada suara yang memintanya untuk berhenti. Raja memerintahkan untuk menarik pasukannya dan menyambut dia di luar kota Yundiao. Siapakah suara itu? Langsung lanjut ya di chapter selanjutnya kawan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like jika kalian suka. Dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.